Halo semuanya, saya dari PT Danatek Internasional. Pada kesempatan kali ini di acara Giva. Halo semuanya, saya dari PT Danatek Internasional. Pada kesempatan kali ini di acara Giva Medtech 2024, saya akan mempresentasikan produk-produk yang terdapat pada Danatek khususnya untuk alat XRF, OS, dan juga Contentedness. Nah, yang dimana judul presentasi saya kali ini yaitu tingkat kualitas dan efisiensi produksi dengan integritas analisis coating XRF, OS dalam manufaktur industri Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Gifari. Saya sekarang itu sebagai Sales Engineer Hitachi High-Tech. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perusahaan saya. Apa itu PT Danatek Internasional? PT Danatek Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di distribusi yang mengkhususkan untuk analytical testing, analytical laboratory, dan juga instrumen dan juga educational equipment. Yang dimana testing yang didukung oleh PT Danatek Internasional seperti mechanical testing, material testing, reliability testing, mikroskopi, diedotik, metrologi, dan lain-lain seperti itu. Ya. Lalu untuk PT Danatek Internasional ini sudah berdiri pada tahun 2004, yang dimana kami masih diberi kepercayaan oleh customer kami sehingga kami dapat mengembangkan perusahaan kami, yang dimana kami juga terdapat sister company, yaitu ada Gencraft Lab, ada Infinity, ada Kreasi Indomakmur, Asentia, Novatech, CHC Multi Manufaktur, dan juga Wiralab yang untuk yang terbarunya. Ya, berikut merupakan sertifikasi untuk PT Danatek Internasional sendiri, yang dimana untuk standarnya di sini kami menggunakan standar ISO, dan juga kami sudah bersertifikat dan dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2020, dan juga untuk bisnis sistemnya kami juga sudah mendapatkan sertifikat dari BSC atau Business System Certification pada tahun 2022. Ya, saya langsung ke intinya aja. Untuk PT Danatek Internasional, khususnya untuk prinsipal Hitachi High-Tech, alat pertama itu saya mau perkenalkan yaitu ada handheld XRF atau saya mau perkenalkannya sebagai XMAT 8000 series. Nah, untuk handheld XRF ini, dia juga mendukung untuk seperti positive material identification, seperti PMI identification atau positive material identification. Terus juga ada fabrication untuk kebutuhan quality control. Lalu untuk recycling yang dimana untuk industri metal, elektronik, plastik, dan juga kayu. Lalu terdapat juga precious metal analysis seperti scrap jewelry, silverware, atau counterfeit ID, yang dimana ini juga bisa untuk digunakan seperti pertambangan emas atau seperti usaha-usaha yang bergerak di bidang perhiasan seperti itu. Lalu juga ada regulator complication screening dan juga soil screening untuk environmental, dan juga ada mining dan mineral seperti itu. Nah, seperti apa sih cara kerja dari alat XRF ini? Nah, yang dimana XRF itu adalah kepanjangan dari X-ray fluorescence, yang dimana X-ray fluorescence ini pada alat handheld XRF akan menembakkan sinaran X-ray ke pada sampel yang akan kita uji. Nah, setelah ditembakkan sinar X-ray, maka elektron terluar dari sampel tersebut akan keluar dan akan direspon oleh detektor. Nah, lalu di detektor ini diproses di digital signal processor dan akan dikirimkan melalui CPU, sehingga user akan melihat komponen-komponen apa saja sih yang terdapat pada sampel yang kita uji. Nah, itu dapat dilihat di screen. Nah, untuk kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Kita dapat lihat di sini salah satu sampel yang kita uji itu terdapat PB-nya sebesar 56%. Di sini kita juga dapat melihat nih elemen apa saja sih yang mendominasi seperti itu.
Di sini ada PB, ada silver, ada tembaga, ada zinc, ada Fe. Bahkan bisa dikatakan alat handheld XRF ini dapat dikatakan merupakan alat yang sensitif yang dimana dia juga dapat mendeteksi elemen-elemen dengan konsentrasi yang rendah seperti contohnya ada potasium yang dimana itu sebesar 0,32%, juga terdapat ada di titanium yang dimana 0,18%. Maaf. Ya, selanjutnya alat handheld XRF ini sangat mudah ya digunakan, yang dimana ini emang diperuntukkan untuk kebutuhan indoor maupun outdoor, yang dimana untuk layarnya itu sendiri sudah 4,3 inci seperti layar smartphone. Lalu juga untuk yang layarnya itu sendiri di saat digunakan di luar ruangan atau outdoor itu juga sudah aman dari sinar matahari. Maksudnya gini, di saat kita menggunakan di outdoor itu kebiasaannya layarnya itu kelihatannya hitam, akan tetapi ini juga sudah auto brightness sehingga ini dapat digunakan untuk di outdoor. Nah, lalu terdapat juga beberapa metode yang dapat digunakan seperti alloy, seperti mining, lalu juga seperti soil dan oil and gas, kalau seperti itu. Ya, untuk handheld ini sendiri itu dapat menguji elemen yang terdapat di tabel periodik, yaitu dari magnesium hingga uranium atau dari Mg hingga ke U. Lalu untuk baterainya sendiri lifetime itu kisaran untuk penggunaan sekitar 10 sampai 12 jam, yang dimana itu juga sudah cukup untuk kebutuhan di outdoor seperti itu. Nah, lalu untuk data manajemennya, untuk handheld XRF ini juga sudah dilengkapi dengan port untuk USB, lalu terdapat juga untuk port micro USB dan juga Type C. Nah, lalu untuk XMAT ini itu dia baterainya itu model charge. Jadi di saat baterainya habis itu user dapat menggunakan chargernya dan juga sudah include yang dimana user tidak perlu mengganti baterai seperti itu. Nah, lalu untuk format dari laporan atau hasil dari measurement sampelnya kita juga dapat peroleh atau kita dapat langsung mengirimkan melalui via Bluetooth seperti itu. Nah, bentuk untuk dari hasil dari pengukuran XMAT itu seperti ini untuk laporannya. Dan ini juga udah formatnya sudah didukung oleh PDF. Nah, lalu kita juga ada additional kamera yang dimana user dapat melampirkan juga hasil dari pengujiannya itu sampelnya seperti apa, seperti itu. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu untuk menggunakan komputer. Terus juga ini alatnya sangat cepat untuk merespon pengujian, yang dimana kita itu bisa mulai dalam satu pengujian itu untuk keluar hasilnya itu sekitar 5 detik. Seperti itu. Jadi itu baik lagi sama user mau menggunakannya 5 detik, 10 detik, atau sampai 60 detik atau 1 menit, seperti itu. Nah, berikut juga ada LIBS atau Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Nah, untuk LIBS ini itu lebih diperuntukkan untuk penggunaan di alloy atau seperti material seperti kobalt, terus ada aluminium, ada silver dan lain-lain. Karena khusus untuk metal dibandingkan sama handheld XRF. Nah, perbedaan dari LIB itu sendiri yang dimana untuk handheld XRF ini dapat terkoneksi ke handphone maupun ke PC atau laptop user. Sedangkan untuk LIBS itu tidak bisa. Dan juga untuk LIBS itu dia lebih cepat menganalisis untuk seperti aluminium alloy, lebih cepat 5 sampai 10 kali lipat dibandingkan handheld XRF. Nah, lalu untuk LIBS itu sendiri lebih mudah digunakan dibandingkan alat XRF, akan tetapi kandungan-kandungan elemen yang dapat diuji oleh XRF itu tidak terdapat semua di saat kita menggunakan LIBS. Nah, untuk LIBS sendiri itu, jadi cara kerjanya itu kita tidak perlu menempelkan sampel kepada detektor alatnya, akan tetapi kita hanya cukup untuk menembakkan laser yang terdapat pada LIBS, sehingga dari laser itu akan memproses sinyal atau elektron yang terdapat sehingga diproses di detektor, sehingga kita akan mengetahui nih kandungan apa aja sih yang terdapat di sampel yang kita uji, seperti itu. Ya, baik LIBS ataupun
handheld XRF itu juga sudah IP54 yang dimana itu sudah tahan terhadap debu dan juga cepatan air sehingga sangat aman digunakan untuk kegiatan outdoor. Lalu juga di sini juga sudah teruji untuk radiasinya yang dimana radiasinya itu sudah aman untuk pengguna. Ya, mungkin mohon maaf, mungkin kalau waktunya saya tidak cukup, mungkin customer dapat berkunjung kepada booth kami, yaitu booth kami di B24810. Mungkin ingin menanyakan lebih lanjut atau untuk demo alat di situ juga bisa. Ya, berikut merupakan kandungan-kandungan apa saja sih yang bisa diuji menggunakan lip yang terdapat pada bismut dan juga germanium. Dari bismut dan juga germanium. Ya, lips ini juga sangat mudah ya cara menggunakannya yang dimana mungkin untuk handheld XRF kita perlu tuh untuk mengatur kembali metode yang akan kita gunakan. Semisalnya kita ingin menggunakan untuk mengukur batuan, itu kita perlu menggunakan metode mining. Kita tidak bisa menggunakan metode alloy untuk mengukur batuan. Akan tetapi sebaliknya jika kita mau mengukur besi dan atau metal dan lain-lain itu kita perlu untuk memilih metode alloy. Nah, sedangkan untuk lips ini tidak perlu kita mengubah metode apa saja. Kita hanya cukup langsung menggunakannya aja. Oleh karena itu dapat dikatakan lips ini memang lebih cepat prosesnya dibandingkan handheld XRF. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu kami juga terdapat alat yang bernama benchtop XRF. Nah, benchtop XRF ini perbedaannya itu dari elemennya itu dari natrium hingga uranium atau Na ke uranium. Lalu juga untuk satuannya itu ada di ppm untuk persentasenya. Lalu hasilnya juga cepat tetapi untuk benchtop XRF ini tidak dapat alatnya itu secara portable. Alatnya itu hanya untuk penempatan di lab. Sedangkan untuk lips dan handheld XRF itu alatnya itu bisa dapat di portable. Ya, ini salah satunya kami terdapat ada benchtop Lab X5000 yang dimana ini untuk diperuntukkan untuk satu sampel pengujian. Ya, ini untuk hasilnya seperti ini. Ya, ini bentuk foto alatnya. Ya, lalu untuk hasilnya ini di sini juga sudah menggunakan high resolution SDD yang dimana hasilnya akan lebih cepat untuk diterima. Dan cost efektifnya itu low power consumption yang dimana di saat customer menggunakan dan menaruhnya itu di lab itu tidak akan menggunakan energi listrik yang banyak yang dimana dia low power consumption. Lalu juga ada low service cost yang dimana long life X-ray tube dan detektor yang dimana untuk servicenya itu dari X-ray-nya dari tube X-ray dan detektornya itu tidak mudah rusak. Dan lifetime itu bisa dibilang berkepanjangan. Nah, lalu untuk berikutnya kami juga ada X Supreme 8000 yang dimana ini untuk benchtop XRF-nya. Itu di sini perbedaan Lab X sama X Supreme 8000 ialah untuk Lab X itu hanya satu sampel, sedangkan untuk X Supreme itu untuk 10 sampel sekali pengujian. Jadi mungkin user mau mengukur beda-beda 10 jenis elemen yang berbeda dalam waktu bersamaan itu bisa menggunakan X Supreme 8000. Ya. Mungkin perbedaannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk X Supreme itu penampakannya seperti ini yang dimana ya, sampelnya itu dapat ditaruh di wadah lalu dapat diuji seperti ini dimasukkan. Nah, sampelnya ini bisa dari liquid, bisa dari powder maupun dari solid. Yang penting dalam wadah kontainer si sampel ini itu sampel harus dalam kondisi yang padat. Seperti itu. Mungkin ini waktu saya sudah habis. Mungkin jika ingin bertanya selanjutnya, kami juga ada coating thickness, baik dari benchtop coating thickness. Kami juga ada coating gauge ya untuk kebutuhan color inspection. Lalu juga untuk sebenarnya coating thickness ini hanya digunakan untuk mengetahui ukuran dari material-material yang akan kita uji seperti itu. Nah, kami juga ada dapat OS atau Optical Emission Spectrometer. Ya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut bisa ke booth kami yang dimana booth kami itu ada di B2 Hall di nomor 4810.
Ya, mungkin boleh dicatat juga untuk ini kontak saya pribadi dan juga ada email saya pribadi. Mungkin ingin menanyakan lebih lanjut mengenai alat kami, dipersilahkan. Ya, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, terima kasih. RCS Manufacturing Sdn Berhad, which is a manufacturing company based in Malaysia. I am very delighted to present to all of you of our products today. You can find us at Hall T1, booth number 6126 to check out our business and products. Our representative there will happily entertain you. RCS Manufacturing Sdn Berhad has started since 1991 as forefront of leading resin-coated sand manufacturer and supplier in Malaysia. Certified with ISO 9001:2018, we have more than 30 years of history in foundry industry and has been supplying to foundries locally and internationally. We always building a long-term business relationship with our customers, and some of them include Highcom Die Castings, Proton, and Panasonic, which have been our local customers since 1995. Next, I wanted to present you of our main product, which is the resin coated sand. We mainly produce and supply resin coated sand for foundries or metal castings manufacturer. Resin coated sand is basically a main production for sand casting, shell molding casting, and some use in mold and core making. This sand is very common in the production of foundry molds. Actually, there are two types of resin coated sand. One is furan resin coated sand or green sand, and another is pre-coated phenolic resin sand. So our sand is the result to pre-coated phenolic resin sand because we use phenolic resin as the coating binder. And to make this sand, we use hot mixing method where sand will get preheat and mixed together with the resin. Here, the resin coating will enhance the properties of the sand grains, making it suitable for use in foundry applications. These are the example of shell core sample made from resin coated sand. As you can see on image here, there is hollow side on this shell core. Resin coated sand is characterized by good flowability, good strength, and good shake-out characteristics. And because of its advantageous properties, complicated solid and also hollow cores can be produced that can provide good surface finish and high level of dimensional accuracy. As it is also durable, it can be formed into wide variety of shapes like shown here. What sets RCS apart from other manufacturers is our ability and expertise in customization of resin-coated sand. At RCS, we can create the exact characteristics that customers require, besides offering solutions that match their needs. Grain size and sand particle shape strictly controlled to meet the requirements of all operations. At RCS, we maintain strict control over grain size and sand particle shape, ensuring consistency across all operations. Our rigorous quality control processes ensure that each batch of sand meets the exacting standards required. Allow adequate permeability resulting in less gas defects and overall improved quality of casting. Permeability here refers to the ability of the sand to allow gases to pass through. So our resin coated sand improves the permeability so gases can escape easily, reducing trapped gases in core or casting. This will result in a better performance of the cast parts or mold. And finally, we can achieve reduction and shorten curing time of the shell core, thus increasing productivity and decreasing production cost. Other than resin coated sand, our product lineup includes silica sand, reclaimed sand, ceramsite sand, and ceramide sand. First is silica sand, or we call it grading silica sand. Our grading silica sand is a high quality silica sand available in various grades for various industrial and commercial sectors use. It contains at least 98.5% of silica dioxide washed and upgraded to a certain size, and that's why you can see here
There are various grades available, some used for glass making, construction, ceramics, as well as castings, and the grades is determined by mesh grain size. So the formula is the higher the mesh number, the finest the sand is. Next is reclaimed sand. In RCS, we have the capability to recycle casting waste and using the reclaimed sand as resin-coated sand. As we are using the recycled casting waste sand collected from our customers, our reclaimed sand is environment friendly. The reclaimed sand process significantly reduces waste emissions and resource consumption with a view to constantly increasing the recycling rate, contribute to environmental conservation, and significantly increase better performance and stable quality of resin-coated sand. And let's talk about performance here. Our reclaimed sand has some great technical benefits like lower gas generate, lower thermal expansion, which results in more precisely sized encasting and core, high strength, reduced clay content, lower loss of ignition LOI, and have a good sand surface for core making. Here is our production facilities. Our production capabilities are powered by 42 advanced computerized technology production and quality control equipment. Our production capacity can up to 5,000 to 6,500 tons per month, supported by our in-house R&D and lab facilities. With our production capabilities, we are able to innovate and customize sand materials to meet the specific needs of our customers. Our machinery include rotary dryer, sand screen oscillating, rotary reclaimer, mixer and cooling system. Here are detailed images of our machinery used in our production process. Now I wanted to emphasize on our cutting edge equipment, which is the rotary reclaimer where we import from Japan. It provides more complete reclamation and improves sand particle shape. You can see the difference in our before and after comparison of sand process through the rotary reclaimer. The sand particle has become more rounded with a more uniform shape and cleaner surfaces. And with this technology, we provide customers with a high quality sand. In our commitment to maintain highest quality standards, we utilize a comprehensive range of quality control equipment like stated here, and these tools are very essential in ensuring that our products consistently meet industry standards. These are some of images of our in-house R&D and lab facilities we use in our production process. And that's the end of product presentation from RCS Manufacturing Sdn Bhd. Thank you so much for listening, and I hope you can get the interest in learning more of us, and please be sure to visit us at booth C16126. Please feel free to reach out to us for any questions and inquiries till we meet again in the next event. Thank you for your support.